Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari divisi TTG pada kesempatan kali ini akan melakukan penyuluhan terhadap pembuatan aquaponik. Selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di desa, penyuluhan terhadap adanya aquaponik. Sebelum itu, dalam proses penyuluhan nanti izinkan dari kami untuk memperkenalkan dari rekan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya dari Alera, dan yang kedua ada Veronica Sarah, Intan Nurfitasari, ada Ibrahim Menta, saya Muhammad Faril. memberikan dampak yang positif juga terhadap lingkungan dan sini juga. Dan semoga nanti adanya edukasi yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa digunakan pada masa-masa berikutnya. Tapi nanti apabila ke depannya ada dari teman-teman KKN masih ada di sini, kemudian nanti ada beberapa edukasi yang berbeda, nanti mau bisa diterima dengan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan oleh sekolah. Kami. Iya, kan. Kenapa kita memilih aquaponik? Yang pertama itu karena dapat menghasilkan dari sayurnya ini sama yang lele ini kan dalam satu tempat. Jadi kalau pengen bercocok tanam dengan sekaligus bisa menggunakan cara ini. Tempat yang sempit bisa. Iya. Lalu nggak harus pakai selada, dari kangkung, sawi itu juga bisa. Terus ikan nggak harus apa? Brambang belum pernah itu. berarti ini hidupnya mengapung, Mbak ya? Iya, Mengapung di atas air ya? Alat dan bahannya ya. Yang pertama itu ada ember. Ini ada aqua gelas, aslinya itu memakai netpot. Nah ini kita kan memakai aqua gelas karena dari ulang ya Bu ya. Terus ada kawat, bahannya ada bibit selada keriting ya. Ini umurnya sekitar 2 mingguan. Nah nanti setelah sebulan bisa dipanen. Sebulan sampai 30 sampai 35 hari. Ini bibit kangkung. Oh, enak kangkung. Lele pasti. Ya, ini bibit kangkung. Kenapa kita pakai yang ini? Soalnya terlalu kecil Ibu kalau taruh sini sekarang. Gitu. Jadi ditunggu dulu ini sampai umur semingguan baru bisa dipindah kayak gini nanti. Kalau kangkung ya. Iya, Sawi juga seperti itu. sama, sawi, selada sama kangkung. Proses panennya kurang lebih sama. Jadi sampai 30 sampai 40 hari. Perpindahannya itu ya, Mbak. Maksudnya Oh, dari perpindahannya sini. dari sini seminggu. Iya. Ini ada bibit lele yang bisa dipanen sampai umur 2 sampai setengah bulan. Tuh. Iya, kalau lelenya ini udah umur sekitar sebulanan. Oh iya. Ini media tanamnya itu bukan dari tanah, melainkan rebul. Nah, ini namanya rebul. Kayak kapas. Iya, hampir kayak kapas. Itu kayak saya dengan detail. Iya, sudah hasil kok. Bisa dipegang. Penasaran saya. Gatel. Iya. Ini beli di itu hidroponik kebanyakan toko hidroponik gitu. Rebul dulu, terus bibit, baru kasih air nanti. Kalau di sini airnya jangan sampai tergenang. Pokoknya basah, iya benar bapaknya. Pokoknya basah, jangan sampai tergenang ya Bu. Nanti malah kayak busuk gitu loh akarnya. Dan bisa ditanam lagi ya Mbak ya? Apa? Kalau dia sudah panen kan saya kemarin dapat itu ya. Ada itu dia tidak bisa tanam lagi. Nggak bisa. Oh sudah ya. Iya. Tapi kalau kangkung kalau digunting kayaknya bisa, masih bisa tumbuh lagi kan. Kalau saja nggak bisa. Kok saja nggak bisa sekali cabut. Iya. Kalau saya potong gini. Nggak bisa Ibu, nggak bisa. Saya selada kan juga apa itu cepat busuk juga toh. Bisa ditaruh ini tanamannya yang sudah direbus, ditaruh di pot, ditaruh di aqua gelas ini. Iya, gelas aqua. Aslinya bisa di netpot Ibu, cuma netpot apa? Iya, biasanya kan hidroponik kan gitu di netpot namanya itu. Iya, namanya netpot. Iya, kecil-kecil. Benih yang tadi yang di Sema itu belinya di Shopee. 1 hari udah langsung tumbuh.
regul ya, Mak. Cara belinya apa? Meteran atau kiloan? Enggak. Lembaran. Kalau orangnya biasanya jualnya kayak 200 biji itu mungkin 1.000 begitu. Murah. Sampai ke 1 lembar berapa? Tapi ada minusnya itu ya apa? Kalau misalnya ada yang nggak bisa tumbuh kayak kutilang gitu. Iya. Itu bijinya Mas di sing maksudnya sing 1.000 ya? Iya. Pasti harga. Iya. Buat dong saya. Anaknya ini, jadi yang dipanen kan yang ibu-ibunya dulu, nanti kalau udah besar bisa digabung gitu. Gak bisa langsung digabung, takutnya nanti bisa dimakan sama induknya. Iya. Yang besar-besar itu dipisahkan. Telurnya aja yang bisa telurnya dipisahkan. Nanti per apa? Digabungin. Iya, digabungin sesuai ukuran. Ini banyak nih ikannya. Digabungkan sama sesuai ukuran. Iya. Soalnya nanti kalau kalah besar gitu taruh. Iya. Ya kadang dimakan, kadang diserahkan ya Mbak ya. Ukurannya. Iya. Seukuran aja. Saya tidak ternak. Kita berani Iya. Dicek lelenya kalau ada yang warnanya merah, badannya atau ekornya itu tandanya lelenya berjamur. Nah, itu diambil aja soalnya jamurnya nanti nular ke yang lain. Oh, yang warna merah, putih Yang gitu ya. badannya merah atau siripnya merah, ekornya merah. Tinggal satu. Adanya TTG. TTG itu teknologi tepat guna, Bu. Satu ember ini bisa jadi 2 media tanam. Maksudnya satu hidroponik buat tumbuhannya, yang satu itu aquaculture buat si ikan buat berkembang. Dipanen dua. Iya, panen dua. Mungkin ada pertanyaan dari Saya tanya jawab. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu. Ibu Mbak mau tanya. Iya kan tadi kan dijelaskan apa kelebihannya ya istilahnya. Bisa panen 2 kali, terus ini kan yang digunakan juga sederhana alatnya. Itu kan satu kelebihan. Kalau kekurangannya? Ini kekurangannya dari perawatannya Bu. Kita harus kan lele kan juga minum air juga ya. Jadi nanti kan airnya semakin menyusut. Nanti kita tambahin juga gitu. Terus kalau airnya juga bisa pakai air biasa, iya. Bisa pakai air biasa. Soalnya iya. Bisa pakai air biasa kok. Nggak harus. Kalau misalnya di hidroponik itu kan tanamannya itu biasanya dikasih nutrisi. Nah, ini kan nutrisinya dari tanaman ini dari hasil pupnya, iya, kotoran lelenya itu tadi, gitu. Simbiosis mutualisme. Iya, iya gitu. Berarti bergantung listrik Enggak. Iya, enggak. Kalau di hidroponik yang instalasi pipa itu yang itu ya, itu kan pakai kalau enggak usah. Enggak. Kasus ini ukurannya berapa senti? Ukurannya bisa dihitung seminggu sampai 2 mingguan lah. 2 mingguan lah ini. 2 minggu. Terus yang bisa ditanam hidroponik kayak gini apa aja? Selain sawi. Sawi, kangkung, selada gitu. Tergantung sama apa dia bisanya bisa kan ada tanaman yang kayak tomat, kayak bawang itu kan nggak bisa kena air, itu kan cepat busuk gitu.
tanaman yang khusus tanamannya kena air. Ya bisa Kalau ikannya pun tetap ikan lohan itu kalau ikan lohan belum pernah ya. Ini iya kebanyakan sih kayak ikan lele, nila gitu-gitu. berarti ikan yang bisa dimakan gitu ya. Iya, buat konsumsi. Bisa. Ikan mas bisa. Bisa. Masuk ikan ke laut ya. Iya, bisa dikonsumsi. Iya, ukurannya segini. Apa bijinya bisa ditanam di situ lah. Oh, enggak. Itu harus disemai dulu. Ya mereka ketinggalan. Iya. Biasanya dimitrakan dengan daun-daun sekitarnya pakai Kalau air PDAM sih menurut saya udah netral ya, Pak ya. pH-nya pH 7 gitu loh. Iya. Untungnya tanaman kayak selada, sawi, kangkung itu sama yang lele itu cocoknya buat di pH 7 yaitu netral. Ini dulu kalau mau nyemai gitu. Terus kalau udah numbuh kayak gini baru taruh dipindahkan dimasukin ke si itu bisa regulinya. Regulinya. Terus kalau mau regulinya jangan sampai tergenang. Jadi cuma basah aja. Makanya ini tadi kan ngambang. Jadi nanti kan lele kan gerah. Jadi kan dia kan Dari pemaparan penyuluhan kami, apakah ada pertanyaan yang masih terganjal di hati ibu atau pemikiran ibu yang mau ditanyakan? Ya gue kayak nomor WA ya mas. Waduh. Bukan ngomong. Minta nomor WA nanti bisa melalui apakah berjalan sudah cukup ibu? Penyuluhan Insya kami? Allah cukup Pak Mas. Gue paham nanti kalau nggak ada satu yang belum paham, saya tanya-tanya. Bukan nggak paham kabeh kok nggak sampean. Kakak Dinda. Ya. Kok tanya kakak Dinda? Oh iya bu, nggak apa-apa. Hubungi nomor di bawah. Iya. Saya ibu dipoto kayak dewe. Oh iya ya. Kayak pacaran. Apabila dari penyuluhan kami sudah terbilang cukup dan dari ibu sudah paham juga bagaimana tata cara dalam pembuatan aquaponik, semoga dari penyuluhan yang kami berikan itu bermanfaat bagi ibu sekalian dan kedepannya nanti bisa diterapkan dan bagaimana cara membuatnya yang baik dan benar. Nah, juga terdapat beberapa alasan kenapa kok kami lebih memberikan penyuluhan kepada aquaponik, karena yang pertama dari perawatan yang terbilang mudah. Nah, perawatan yang terbilang mudah artinya dari pembelian yang kita cari itu mudah carinya, kayak seperti aqua botol atau aqua gelas, terus dari bibit lele, benih-benihnya juga terbilang mudah jika dibandingkan dengan adanya hidroponik. Terus yang kedua adanya skill, artinya skill itu dari pengetahuan ibu kan sudah dapat semua dari teman, dari ibu juga tadi yang dikasih tahu sama teman-teman gimana cara melakukannya baik dan benar. Nah, demikian juga dari kelompok TTB kami atau dari kelompok upaya Veteran Jawa Timur dari kelompok 25, apabila dari kami ada salah kata ataupun berubah perucapan ataupun dari edukasi yang kami berikan ada kata-kata hati yang tidak sesuai apa yang ibu pikirkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.